Halo YouTube, ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java Basic. Kali ini saya masih akan membahas tentang bagaimana cara membaca input dari user. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah mencoba memanfaatkan library Java dengan nama class scanner. Ini dengan nama class scanner. Kemudian kali ini kita akan menggunakan dialog box memanfaatkan kelas swing di Java. Jadi nanti teman-teman terserah ingin menggunakan versi yang mana. Hanya saja ini saya akan mencontohkan untuk input dari user yang berbentuk string. Ini sintaknya seperti ini. Nah, jika ingin menggunakan ingin menggunakan variabel lain, maka kita harus mengkonversi string ini ke bilangan integer. Teman-teman sudah belajar di video-video sebelumnya bagaimana cara mengkonversi nilai string ke nilai integer. Kemudian untuk menampilkan data tinggal sistem out print nama variabel, kemudian diakhiri dengan sistem exit 0. Jadi ingat ini sintaknya, jangan lupa nanti input dari Java Swing. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan menulis string, misalkan jenis, saya akan contohkan penjualan, J option pane dot. Nah, di sini ada show input dialog, sudah ada tipenya string. Oke, saya pakai. Ini otomatis dia langsung import. Nah, enaknya di NetBeans seperti itu. Kemudian sini saya buat masukkan jenis, atau langsung saja lah, jenis barang yang dibeli, misalkan seperti ini, yang dibeli. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian yang kedua saya buat yang sama, tapi untuk merek. Biasakan kalau karena case sensitif, biasakan kita menggunakan huruf kecil dulu, baru jika ingin menggunakan atau ada yang nama variabel yang sejenis, kita boleh memanfaatkan huruf besar. Kemudian ini merek barang yang dibeli, merek barang yang dibeli. Kemudian string, jumlah. Nah, ini kan jumlah sebenarnya indikasinya ke integer ya. Nah, jadi nanti kita harus mengkonversi string jumlah ini ke bilangan. Jadi jumlah barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli. Nah, kemudian kita harus mengkonversi jenis ini jumlah ini ke bilangan agar nanti bisa dihitung. Ini cara mengkonversi adalah teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang konversi string, yaitu tuliskan nama tipe datanya yang diinginkan, kemudian saya buat jumlah. Nah, kalau di sini huruf kecil, saya bisa menggunakan nama yang sama tapi dengan huruf besar. Ini adalah dua variabel yang berbeda tentunya. Sama dengan integer dot, saya akan gunakan yang parse. Nah, stringnya apa yang mau saya rubah, yaitu jumlah. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung total pembayaran, tentunya saya harus menyiapkan integer harga satuan sama dengan misalkan 2.750.000. Iya, misalkan segini. Maka perhitungan integer total, atau di sini saya buat double aja. Double total sama dengan jumlah. Jangan lupa jumlah yang integer, bukan jumlah yang atas, dikali
harga. Dengan demikian saya bisa ngeprint South jenis barang adalah ini spasi plus jenis barangnya, ini jenis kemudian South merek barang ditambah ini merek, kemudian harga, South ini harga satuan, misalkan ini saya tambah harga South total yang harus dibayar plus total. Kemudian yang terakhir adalah sistem dot exit 0. Oke. Nah, oke, sekali lagi teman-teman harus paham, atau saya harapkan paham kenapa di sini saya harus merubah variabel jumlah di sini, karena kita untuk J option pane ini input yang dimasukkan semua adalah berupa string, gitu kan. Kalau teman-teman mau pakai variabel ya selain string silahkan dicoba, tapi nanti akan error. Jadi sini tipe string, tapi di sini jumlah ini sebenarnya mengindikasikan bilangan. Maka saya di sini mengkonversi string jumlah ini ke dalam bentuk bilangan integer jumlah, sehingga saya bisa mengkalkulasinya. Oke, kita coba aja run. Nah, bedanya seperti ini. Kalau pakai J option pane ada dialog box, jenis barang yang dibeli misalkan televisi. Oke. Nah, merek barang yang dibeli misalkan Samsung. Oke, jumlah barang yang dibeli misalkan 3 pieces sama dengan, dari sini teman-teman bisa lihat jenis barang adalah televisi, merek barang Samsung, harga satuan sekian, total yang harus dibayar adalah sekian. Nah, kalau kalau teman-teman mau menampilkan di sini juga misalkan satu lagi jumlah barang yang dibeli, jangan lupa di sini jumlahnya adalah jumlah yang berbentuk integer, atau yang biasa juga nggak apa-apa karena ini masih hanya menampilkan, tidak mengoperasikan secara matematika, sama aja. Oke, jenis barang yang dibeli televisi. Oke, merek barang misalkan Samsung, jumlah barang yang dibeli 5 misalnya, seperti ini jumlah barang. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti dan paham. Silakan teman-teman bisa menentukan mana input user yang ingin digunakan, yang dari kelas scanner ataupun dari kelas swing. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini untuk melihat video-video tutorial berikutnya. Terima kasih.